kelihatan kan tersimpan. Nggak apa-apa, salah benar itu kan untuk kedepannya orang yang paling bahagia itu mengetahui mengetahui cacatnya kita saat ini, kedepannya kita bisa punya harapan untuk memperbaiki diri sehingga keimanan kita sempurna. Kita itu nggak tahu bahwa kita itu imannya utuh apa enggak kalau nggak dikasih tahu oleh Allah. Contohnya mengakui takdir, mengakui takdir ini dari Allah. Apakah itu benar? Itu banyak sisi cara membenarkannya. Menurut kata-kata ya benar. Menurut yang mendengar ya benar. Nah, sudut pandang dari menurut Allah itu bagaimana? Nah, menurut Allah itu, menurut hati seseorang itu, ketika dia mengakui ini semua hadamin fadli Robi, ini semua dari Allah. Kalau posisinya orang bicara dengan orang lain, ini dari Allah, jadi menjelaskan kepada orang ini dari Allah. Sesungguhnya yang ditunjuk Allah itu orang nggak jelas. Saya bilang dengan Mas Agus, ini semua dari Allah. Kalau hati saya itu tidak merujuk langsung kepada Allah yang saya maksud, berarti saya yang cacat. Sama kayak ini dari Pak Alek, saya langsung teringat Pak Aleknya. Ini semua dari Allah. Saya langsung teringat yang saya percaya sehingga turun. Itu namanya arahnya bicara dengan orang dan yang dimaksud itu jelas berbeda. Ini dari Allah tapi kok menjelaskan kepada orang Allahnya kok hanya ucapan. Di situ namanya cacat. Ini dari Mas Agus, tapi saya itu nggak ingat. Tapi saya itu yang saya tunjukkan itu yang diberikan ini, bukan Mas Agusnya. Ini semua takdir dari Allah. Tapi yang dimaksud tuh yang diutamakan tuh takdirnya ini, bukan Allahnya. Bener-bener tahu, mengetahui Allah. Jadi kebenaran tuh sudah waktunya mengenal bukan hanya pada kalimat yang disampaikan. Nah, semua orang itu akan tertutup untuk mengetahui Allah itu kalau dadanya itu kurang buka. Karena pintu hati itu dadamu. Kalau dadamu buka, tapi setelah itu kamu bicara ini semua dari Allah, terus kamu menuju Allah. Hatimu itu mengetahui betul Allah. Nah, itu berarti kamu jujur. Tapi asalnya dari luar, dari pikiran menjelaskan orang. Ini dari Mas Agus lah. Mas Agusnya siapa? Kamu ingat-ingat. Betul, Mas Agus ini. Tapi ucapanmu lebih dahulu. Apakah itu golongan orang yang beriman? Orang yang mengingat-ingat siapa yang dipercaya. Ini dari Mas Agus sambil mengingat-ingat Mas Agus. Loh, itu sebenarnya bukan yang lebih kuat itu ingatannya terhadap pemberiannya, bukan yang memberinya.
Lah kalau orangnya sudah memang selalu dekat, ini dari yang saya percaya, ini dari Tuhanku, dari Allahku. Ya langsung ingat memang yang dipercaya. Ini dari bapakku, nggak usah diingat mas Agus siapa, nggak usah. Makanya kedekatan makhluk itu dengan kolegnya, kedekatan anak dengan orang tuanya. Sekuat-kuatnya ingatan terhadap orang lain, manusia yang paling diingat itu pasti orang tuanya. Kalau manusia. Sekuat-kuatnya memberi kepercayaan. Itu yang paling kuat ketika kamu benar-benar sudah memberikan kepercayaan. Itu yang teringat ya Kak, yang kamu percaya. Lah penghalang dari setiap manusia untuk percaya kepada yang menciptakan dia, dia itu harus terbiasa mengingat asal-usulnya. Kalau asal-usulnya sebagai makhluk ya ingat koliknya. Kalau asal-usulnya ciptaan ya mengingat penciptanya. Kalau asalnya dari anak ya mengingat orang tuanya. Jadi seperti itu. Kalau mengingat Tuhanku tanpa mengetahui posisimu sebagai ciptaannya yang telah diciptakan. Saya itu makhluk yang telah diciptakan. Nah, penciptamu. Nah, kalau nggak seperti itu, ya sama juga bohong. Ingat Tuhan tapi nggak ingat yang menciptakan. Padahal pertama kamu mengenal Tuhan itu bukan mengenal Tuhanmu. Pertama kamu mengenal orang tuamu bukan mengenal nama bapakmu, tapi mengenal sifatnya yang selalu mengayomi, melindungi sebagai orang tua. Sehingga kalau mengingat sifat orang tuamu itu, kamu mengakui itu bapakmu. Jadi sifat kebapaan, sifat keibuan. Nggak bisa kalian ingat orang nama nama itu langsung teringat orang tuamu nggak bisa. Contohnya kamu kamu datang ke tempat yang jauh, terus setelah itu ada orang dipanggil siapa nama bapakmu, misalkan dipanggil kamu mendengar Pak Mangun gitu ya. Itu kamu pasti janggal. Loh, masa bapak saya di sana? Enggak mungkin. Kan istilahnya bapakmu namanya Pak Mangun. Sedangkan bapakmu itu di rumah, terus kamu ke Jakarta, terus di sana ada orang manggil Pak Mangun, kamu nggak mungkin menyangka itu orang tuamu. Padahal namanya sama. Kenapa? Yang kamu kenal itu bukan namanya, tapi sifat kebapaannya. Makanya kalau kamu mengingat Allah, Allah itu ya, nggak mungkin itu yang kamu percaya, karena yang kamu percaya yang menciptakan kamu. Semua dari Allah. Nggak mungkin itu kamu percaya. Kenapa? Ya karena itu di luar wilayah kesadaranmu. Karena wilayah kesadaranmu yang terluar itu belum betul-betul mengakui itu semua itu ciptaannya.
Semua itu yang menggerakkan tuh ya penciptamu. Jadi pengakuanmu secara utuh itu belum sempurna, belum sempurna luasnya, hanya masih sempit seperti kamu mengenal orang tuamu ya di desamu, bapakmu. Ketika kamu ke Jakarta kok di sana ada orang panggil nama bapakmu, Mbah Mangun, Pak Mangun. Ya kamu nggak mungkin. Ya kalau sama namanya iya. Tapi kalau kamu manggil Pak Mangun nggak mungkin. Kamu pasti manggil bapakmu. Tapi apa mungkin bapakmu di sana nggak mungkin. Apa mungkin? Lah seperti itu. Jadi kamu nggak menyangka kalau di sana itu orang tuamu. Sama kayak kamu menganggil Allah. Itu bukan orang tuamu, bukan orang yang, bukan makhluk yang apa, bukan zat yang kamu percaya. Kenapa? Ya, karena namanya itu kamu nggak pernah memanggil sebagai yang menciptakan kamu. Robbi, ya Robbi memeliharaku. Ada yang memeliharaku. Ini semua dari pemeliharaku. Makanya dalam setiap doa itu kan diajari bukan Allah. Robbana, Robbi, Robbana, wahai Dat yang memeliharaku. Siapa? Menciptaku. Bukan Allah. Ya Allah. Robbana atina fid dunya. Masa Allah. Robbi. Jadi ingat memeliharanya. Kalau yang kamu ingat namanya, kamu nggak mungkin menyangka itu orang tuamu. Kalau kamu mengingat Allah, nggak mungkin kamu mengingat itu yang memeliharamu. Tahu Allah Maha Kuasa, tapi rasanya itu nggak melekat untuk memeliharamu. Ini semua dari Allah. Kamu ya nggak yakin kalau dipelihara. Kalau kamu mengingat ini semua dari yang memeliharaku, kamu langsung yakin nggak mungkin celaka. Hada min fadli Robbi. Hada min fadli Allah. Lu nggak gitu dalilnya. Olah Allah. Ini semua dari yang memeliharaku. Baru nyambung. Ini semua dari Allah. Nggak nyambung. Allah siapa? Allah tetanggamu itu apa? Allah tulisan di masjid itu. Nanti ingatnya Allah yang saya pernah mendengar. Ya jelas kamu pernah mendengar, tapi bukan yang memeliharamu. Karena kamu ketika kamu, dari kecil kamu mendengar kata-kata Allah, kamu tetap memelihara dirimu. Sehingga kata itu tidak asing, tapi pemeliharaanmu bukan Allah. Makanya Rasulullah itu ya pasti Robbi kalau sifat-sifatnya. Ibumu ya kamu nggak pernah manggil namanya, tapi sifat keibuannya, sifatnya yang kamu panggil. Walaupun kamu sudah mampu mandiri, bisa kerja sendiri, udah butuh, nggak minta bantuan orang tuamu, tapi kamu tetap manggil sifatnya yang dulu terkenang, bukan panggil namanya. Wong Rasulullah aja terkenang sifat Tuhannya maha memelihara, Robbi pemelihara.
Robbil alamin, memelihara alam semesta. Hada min fadli robbi, hada ini semua. Min dari hada min fadli, fadilah, fadilah, manfaat. Robi dari pemeliharaku. Lah pemeliharanya aja nggak disebut, meloncat ke Allah. Kalau kamu bilang Allah, pasti kamu nggak ingat bahwa itu pemeliharamu. Tapi mengajak orang untuk tenang aja itu dari Allah. Kamu pasti selamat, tenang. Allah nggak mungkin menyanyiakan. Allah nggak mungkin menyanyiakan. Tapi kalau saya nggak ingat yang memelihara saya, Allah nggak mungkin memelihara saya. Kayak orang pikun dulu. Lupa dengan bapaknya, tapi manggil namanya. Orang pikun dulu. Orang amnesia. Panggil Allah, tapi nggak ingat dia yang memeliharamu. Ya panggil aja yang memeliharaku. Nanti sekaligus kamu ingat. Allah Allah aja ya. Man robuka Allah. Man robuka. Siapa yang memeliharamu? Allah. Allah siapa? Yang memeliharaku. Yang memeliharamu siapa? Allah. Allah siapa yang memeliharamu? Lah itu orang bodoh kayak gitu. Berarti nggak tahu yang memelihara itu yang telah menciptakan, itu yang memelihara, kan nggak tahu runtutnya. Allah Allah aja. Wah, orang kayak orang amnesia. Siapa yang memeliharamu? Man robuka? Allah. Allah siapa? Yang memeliharaku? Iya, yang memeliharamu siapa? Allah. Lah Allah siapa? Yang memeliharaku? Ya iya, yang memeliharamu siapa? Allah. Yang menciptakanku. Asalnya saya nggak ada riwayatnya jawabannya. Siapa bapakmu? Siapa yang memeliharamu? Bapak. Bapakmu siapa? Mbah Mangun. Mbah Mangun siapa? Bapak. Bapak siapa? Mbah Mangun. Mbah Mangun siapa? Loh, bukan itu jawabannya. Mbah Mangun itu dititipi oleh Allah, punya anak saya, lahir pada tanggal ini, saya sebelumnya nggak ada, terus dititipi oleh Allah. Lah itu namanya jawabannya. Siapa yang memeliharamu? Mbah Mangun. Bapak, bapak siapa? Mbah Mangun. Mbah Mangun siapa? Bapak, bapak siapa? Mbah Mangun. Bulet aja itu kayak lupa asal usulnya. Jangan-jangan kamu kenal dengan orang tuamu nggak sadar bahwa itu yang dititipi oleh Allah nanti. Ya, kamu merasa itu yang merawatmu aja, nggak tahu asal usulnya. Sehingga ketika kamu direpotkan oleh orang tuamu, kadangkala kamu merasa orang tuamu mengganggumu. Siapa yang memeliharamu? Allah.
Man robuka Allah. Allah siapa? Yang memeliharaku. Nah iya, yang memeliharamu siapa? Ingat asal usulnya. Kalau ingat asal usulnya, kamu makin terang. Siapa Allah yang menciptakanku? Siapa Allah yang memeliharaku? Siapa yang memeliharamu? Allah. Siapa Allah yang menciptakanku? Siapa yang menciptakanku? Yang menciptakan kamu? Yang saya percaya karena saya makhluk. Kan jelas tuh. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa Allah yang menciptakanku? Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Lah Allahnya siapa? Allah itu yang menciptakan saya. Lah saya itu ciptaan. Sehingga yang menciptakan saya itu satu-satunya yang saya percaya untuk memelihara saya. Jadi tahu riwayatnya gitu loh. Asalmu dari mana? Kediri, Kediri mana? Kediri asal saya. Asal saya dari mana? Dari Kediri. Kediri mana? Kediri asal saya. Loh riwayatnya saya itu lahir. Riwayat jawabannya. Siapa yang menguasai sejarah, dia akan memegang kuncinya. Allah itu memberi petunjuk. Harapan itu kamu bangun, kamu punya harapan. Terus setelah kamu punya harapan, Allah memberi penerang. Jadi kelihatan jelas. Setelah kelihatan jelas, kamu bisa melangkah. Jangan mengundi nasib, berjudi. Jelas saja enggak kamu harapkan. Allah itu enggak pernah memberi sesuatu yang sesuai dengan harapanmu itu lewat perjudian. Perjudian itu mengundi nasib nggak jelas terus kamu tetap aja. Walaupun kamu menyebut nama Allah, walaupun kamu menyebut nama penciptamu, penciptamu itu loh nggak pernah memberi sesuatu itu ya nggak jelas dulu. Keterangannya jelas, nanti kamu meraihnya juga jelas. Lah kalau nggak jelas kamu kejar, kamu bersama Allah. Tapi Allah memberitahumu bahwa itu nggak jelas. Kamu tetap saja ngotot. Akhirnya kalau kamu rugi menyalahkan Tuhanmu. Allah itu memberi petunjuk itu dengan terang. Yang gamblang gitu loh. Pasti menangnya gitu loh. Pasti beruntungnya gitu loh. Wong Allah tidak memberi petunjuk keberuntungan, kamu tetap saja. Berarti kamu menyia-nyiakan petunjuk dari Allah. Kan apa yang kamu ketahui itu kan petunjuk dari Allah semua. Ini jalan yang terang, ini gelap, ini terang, ini gelap, ini bisa lakukan, ini nggak bisa. Ini remang-remang, butuh terang. Nah, seperti itu. Sehingga kamu melangkahnya bersandarkan kepada Allah itu nggak gelap, terang benderang,
Terus kamu bersandar, bergantung kepada yang memeliharamu, pada Allah. Allah siapa? Yang memelihara saya. Yang memeliharamu siapa? Yang menciptakan saya. Yang menciptakan kamu siapa? Nah, saya hanyalah makhluk sehingga ada yang menciptakan. Yang menciptakanku itu yang saya percaya. Tahu urut-urutannya. Siapa yang memeliharamu? Man robuka? Allah. Olah Allah aja. Nanti saya suruh ngerokok, tulisannya Allah nanti. Allah masuk mulut saya. Wis gawat iki. Pesene kertas ngene masalah kayak enek tulisane lafat iki masalah. Sakral iki. Rokok istimewa dulu. Allah itu keterangan pada orang, tapi maksudnya yang memeliharamu, maksudnya yang menciptakanmu, maksudnya kamu itu ciptaan, sehingga yang menciptakan hubungannya dekat dengan yang menciptakan. Kamu itu punya orang tua, lah orang tuamu siapa namanya? Mbah Mangun. Lah, kamu sebagai apa? Sebagai anak. Anak hubungannya dengan bapak, bukan dengan Mbah Mangun. Anak itu eratnya dengan bapaknya, bukan dengan Mbah Mangun. Kalau namanya itu belum tentu kamu percaya. Tapi kalau dengan bapakmu, pasti kamu percaya. Kalau dengan ibumu, pasti kamu percaya. Anak kedekatannya dengan orang tua. Makhluk kedekatannya dengan kholiknya. Ciptaan kedekatannya dengan yang menciptakan. Lah hubungan erat itu loh jangan diloncati gitu loh maksudnya. Olah-olah ya. Loh masalah iki lho muni Allah lho. Anggap Allah. Oh, sambil sambil mendengarkan Gus itu kalau omongannya gini jadi ngantuk. Jadi hatimu tuh tergugah untuk untuk tergerak sehingga kedepannya yang kamu lebih kuatkan itu yang mana diambil nilainya ke depan tuh langsung dadamu itu rasanya kuat gitu loh. Kalau kamu nggak jiwamu nggak hidup waktu mendengarkan saya, nanti dadamu ini turun rasanya, tenang. Lah, justru waktu kamu merasakan ketenangan itu harusnya untuk hidup, untuk bangkit, untuk terangnya jalanmu ke depan. Tergerak berarti ke depannya saya yang lebih saya tekankan tuh saya ingat bahwa saya itu hanya ciptaan ya, dekatnya dengan yang menciptakan. Yang saya percaya itu ya hubungan eratnya. Jadi ada kleknya, ada anchornya. Bosone pancing disaut karo iwak nyantol. Nyantol lagi ya. Kalau kamu itu makhluk nyantol ya dengan kholiknya. Kalau kamu anak nyantol ya dengan orang tua. Kedekatannya. Jangan dilampaui lebih dari itu sampai nama bapakmu.
Wong namanya banyak. Jangan dilampaui sampai satu Tuhan atau Allah. Iya nggak masalah sih mengakui bahwa yang kamu percaya itu hanya satu Allah. Al-Ilah. Tapi nanti kamu buta sendiri. Wong yang memeliharamu aja kamu lupa tapi menyebut Allah ingat ya. Jangan-jangan kamu nggak pernah merasa dipelihara. Kalau orang tuamu itu benar-benar pernah memeliharamu, pasti kamu ketika menyebut orang tuamu itu pasti bapak. Kalau kamu Pak mengakui betul bahwa kamu itu yang menciptakan, yang menitipkan pada orang tua, yang memelihara sampai nasibmu sampai sekarang itu Robimu itu penciptamu ya sampai sekarang kamu pasti ingat kholikmu, ingat pemeliharamu, ingat ilahmu. Tuhanmu siapa Allah langsung ingat memang satu-satunya penciptamu itu. Jadi kedekatan kholik dan makhluknya itu jelas. Kalau bilang Allah berhenti, nggak nggak bekerja otakmu, berarti di situ kamu sedang melupakan sifat Tuhanmu, sedang mengingat satu Tuhanmu, tapi sifat Tuhanmu lupa semua. Jangan-jangan nggak membekas mengakuinya bahwa kamu itu hanya ciptaan. Jangan-jangan kamu nggak membekas, nggak bisa milih orang tua itu loh. Kamu nggak membekas, nggak sadar betul. Nah, kamu nggak sadar betul, kamu ya tertutup oleh sifat-sifat egoisnya, sifat-sifat yang ditempelkan pada perjalanan hidupmu, sehingga menutup pengakuan ketiadaanmu. Loh, kamu itu loh sebelumnya nggak ada. Kamu bisa apa sih? Oh, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti. Ya nggak bisa apa-apa, nggak ngerti mau dititipkan orang tua siapa, ya nggak ngerti. Ya jujur, ya sadar. Memang asalnya belum ada ya. Setelah itu loh dititipkan orang tua, nggak bisa milih. Iya, ketiadaan asalnya. Terus diperjalankan dalam takdir, terus menempel apa yang diberikan oleh Allah bisa punya wawasan, bisa berpikir, punya keakuan. Terus banyak yang kamu raih, tapi kamu lupa asal-usulnya. Sehingga untuk berpindah percaya, mengingat asal-usulmu kurang membekas. Dong kamu itu makhluk loh ya. Masa nggak ingat dong kamu itu siapa sih? Kalau kamu mengakui jujur, kamu itu hanya makhluk. Pernah nggak ada, terus diadakan, dititipkan. Jadi kamu tuh betul-betul mengakui yang memperjalankan hidupmu sampai sekarang tuh. Itu yang maha kuasa. Itu yang kamu percaya. Kalau mulai berangkat ke belakang itu tidak kamu akui semuanya perjalanan hidupmu. Aladi amal alamal bin aladi alama bil kolam. Jadi yang menuliskan jalan cerita sepanjang mulai orang tua terus dilahirkan terus sampai perjalanan sampai sekarang itu yang memperjalankan menuliskan jalan cerita hidupmu itu loh yang menciptakanmu itu. Nah, kalau kamu ke depannya yang menciptakan kamu itu tidak kamu percaya untuk memelihara kamu nggak mendekat. Kamu menjaga dirimu, kamu memelihara dirimu.
Terus gimana mengakui Tuhannya? Wong kamu aja cawe-cawe kok. Udah lengser kok, cawe-cawe kayak Pak Jokowi nanti. Saya akan tetap cawe-cawe. Ya nggak apa-apa cawe-cawe, tapi kalau sadar, ya memang saya harus cawe-cawe dengan diri saya. Kalau hanya Tuhan saja yang saya harapkan nanti, terus gimana saya? Ya nggak apa-apa, yang penting sadar. Nggak menyucikan diri, nggak menghilangkan najis-najisnya, cawe-cawenya, cawe-cawemu merasa kamu itu penting, keberadaanmu itu, kamu itu butuh pengakuan, kamu nggak segera menyadari asal-usulmu, wong kamu itu sebelumnya nggak ada, yang nggak ada nggak apa-apa, nggak penting-penting amat lah kita itu. Gus izin Gus. Ya, Eh, sedikit ini Gus. Berarti apa namanya? Saya menangkap sedikit segala sesuatunya yang akan kita meraih harapan atau menggantungkan harapan kepada Sang Pencipta kita. Itu otomatis kita ingat dulu sama yang memberinya itu ya, Gus ya. Itu dulu mungkin. Apa gimana, Gus? Mohon masukannya, Gus. eh, kalau yang menggantungkan harapan siapa? Kita atau Ya, saya jadi atau kamu? ya jadi Kita atau saya ini saya sendiri? ya Kita atau saya saya ini sendiri? Hah? saya saya sepertinya ini Gus kalau mau menggantungkan Nah, harapan sepenuhnya nah, itu berarti apapun itu jenisnya. berarti yang menciptakan sampean sendiri. Jadi kamu menggantungkan harapan pada yang memeliharamu siapa? Ya yang menciptakan saya, wong saya itu nggak ada sebelumnya. Terus bisanya ya hanya seperti ini. Punya harapan kalau yang saya percaya diri saya ya mampunya ya seperti ini, nggak bisa lebih terbang ke 5 meter aja nggak bisa. Kok muluk-muluk apa sih kemampuannya? Jadi nyadari betul. Wong saya hanya ciptaan. Jadi kedekatan manusia itu kalau mengakui ketidakmampuannya itu loh, memang makhluk pernah pernah nggak bisa apa-apa karena hanya ciptaan. Jadi penciptanya itu yang dipercaya. Ini yang saya bergantung kepada yang menciptakan saya. Saya mendekat dulu, ikhlas yang memberikan kepercayaan. Kalau udah ikhlas betul, ya yang longgar dong, menghilangkan pengakuan kepercayaan kepada selain penciptamu itu. Ya memang satu-satunya yang kamu akui, kamu percaya, tempat bergantung. Itu cuma satu itu. Siapa? Ya yang menciptakan kamu sendiri. Masalah sama Tuhannya kan nggak masalah. Kalau Tuhannya kamu nunut saya, yang menciptakan Gus, ya yang menciptakan kita lah, kamu sendiri belum mengakui secara jujur. Yang menciptakan kamu sendiri dulu. Nanti kalau sudah kamu mengakui kita nggak apa-apa, Tuhan kita sama-sama mengakui. Oh, kita ya, kamu belum begitu utuh mengakuinya terus kita. Ya saya jelas yang saya akui. Jangan kita dulu, saya dulu. Terus kalau sama-sama boleh berarti kita bersama-sama yang kita akui. Ya memang kenyataannya ya memang menciptakan kita. Kenyataan. Nggak diakui juga tetap menciptakan. Oh, nyatanya kita juga diciptakan. Asalnya juga nggak ada. Kalau asalnya nggak ada terus ada itu kan diciptakan tuh namanya. Kalau asalnya ada terus dirubah bentuknya, lah itu namanya dirubah, bukan diciptakan.
Jadi sudah ada materinya. Materimu itu nggak ada. Materi akumu itu loh dari mana? Kalau materi jasadmu ya seperti hewan dari sperma. Materi akumu itu loh dari mana? Memangnya ada materi akunya itu. Ya tiba-tiba ditempelkan pluk. Jadi membiasakan untuk tersambung, menyebut, mengakui, mengetahui luas ketika bicara itu luasnya itu dalam gitu loh. Jadi jujur. Kita bilang saya punya harapan ke depannya. Kamu ingat yang kamu percaya, Maha Kuasa. Jadi gimana sih rasanya orang percaya bergantung itu? Dadanya itu loh rasanya besar gitu. Kuat ke depan tuh. Kalau melihat kalau memandang masa depannya itu kuat, dadanya besar gitu. Rasanya itu keyakinan gitu loh. Jadi bukan ingatan di kepala cara merangkai kata-kata, tapi dadanya itu merasa yakin. Lah bergantung itu kan dadamu itu loh kayak merasa yakin. Terus otakmu tuh lo ingat, memang maha kuasa ya. Akbar yang kamu percaya. Al-ilah satu-satunya yang kamu percaya itu loh. Akbar. Ya udah, berjalannya jadi enteng untuk meraihnya. Wong pasti maha kuasa, pasti diberi. Apalagi Tuhanmu itu menjanjikan bahwa apapun yang kamu harapkan, selama itu menjadikan kamu itu enggak tersesat atau jauh dari Tuhanmu, pasti diberi. Makanya kuatkan keimananmu, Allah akan memberi fasilitasmu. Ya fasilitas dunia itu. Yang kedekatan kita dengan Tuhan kita nanti kalau mati. Dekatnya karena percaya, bukan karena ampun, bukan karena putus asa. Kalau dekatnya karena Siap, siap, siap. Kalau dekatnya karena ampun putus asa loh kamu nanti kalau udah nggak putus asa punya kemampuan nanti kamu nggak dekat. Masa Tuhan itu mendekatkan kamu itu lewat takdir karena dijatuhkan kemampuan, bukan karena kesadaran percayamu. Kan ya iman iman. Apa Tuhan nggak bisa atau didekati ketika kita nggak jatuh? Ya bisa dengan apa? Dengan kesadaran pengetahuan mumpung belum jatuh kita pengetahuannya diluaskan bener-bener jujur. Satu-satunya yang saya percaya. Saya bertobat percaya dengan kemampuan saya. Bener-bener menghambakan diri rendah gitu loh kita itu di hadapan Tuhan. Nggak ada apa-apanya. Kita itu loh debu, nggak berharga kalau kita nggak punya iman. Kita itu loh seperti hewan itu loh, nggak ada artinya hidup di dunia kalau nggak punya iman. Jadi yang berharga itu percayamu, bukan dirimu, imanmu dulu. Kalau imanmu itu jelas, gamblang, yang kamu percaya ke depannya, kamu mengetahui Maha Kuasa, bergantungmu yakin. Lah kalau hatimu terang, ketetapanmu terang, terus kamu milihnya itu dengan sadar. Memang kamu sadar kamu hanya makhluk ciptaan. Terus ke depanmu bagaimana? Ya terang juga itu Maha Kuasa yang kamu percaya.
Lah kalau kamu sudah janji sampai mati untuk percaya karena Maha Kuasa, nggak salah yang kamu percaya itu. Loh, kamu menjalani, punya harapan tuh enteng rasanya. Gimana? Cocok? Cocok sekali, Gus. Mantap betul. Tuh. Terima kasih, Gus. Ya, Terasa langsung, Gus. iya, oke, oke, oke. Sun, Mungkin yang lainnya pengen tanya. Iya, Lur. Gus, Ya, terkait terkait dengan perbuatan maksiat tadi gimana, Gus? maksiat yang mana? Yang coba diceritakan dulu prolognya. Ya, maksiat yang anu Gus, apa yang selama ini dipandang oleh syariat gitu, Gus. Apapun itulah pokoknya yang selama ini diajarkan di umum tentang syariat, ini tidak boleh, ini tidak boleh itu, Gus. Sudut pandang lah di hadapan Tuhanmu apa sih yang membatalkanmu? Ya, kalau itu kan kami semua kan sudah dibimbing, Gus. Tapi kan kejelasan tentang itu tuh cara keimanan itu seperti apa, Gus? Kalau Karena kan melihat kalau melihat sudut pandang keimanan itu hati sama yang kamu percaya ke depan. Kalau melihat jalan duniamu, mana yang kira-kira kamu kamu selamat. Kalau orang sudah membuat pagar, ya kamu menerobos ya nanti dipukulin walaupun kamu bilang ini haknya Allah, ini tanahnya Allah. Lah ada pagarnya ya cari yang nggak ada pagarnya lah, wong itu sudah dimiliki. Kalau aturan itu sudah dimiliki suatu kaum ya satu kaum itu ya akan menjaga aturan itu, aturannya orang. Lah kamu hidup dengan kaum siapa, yang aturannya bagaimana? Jadi syariat itu aturan. Kalau orang sudah memakai pagar di halaman rumahnya, jarak 500 meter kok udah pagar, berarti itu udah bukan wilayah publik, wilayah privat. Jangan ditabrak. siap, Gus, sudah jelas, Gus. Ya, jadi mana wilayah publik, mana wilayah privat, udah wilayah privatnya orang, itu wilayah privatnya orang. Wilayah publik berarti wilayah publik. Jadi wilayah publik itu kamu di jalan raya, di tempat-tempat umum, itu wilayah publik. Nah, wilayah privatmu ya di rumahmu. Wilayah privatmu lagi di kamarmu. Wilayah publik di halaman rumahmu untuk orang-orang tertentu yang kamu mengizinkan masuk rumah. Wilayah umum, wilayah publik ya semua yang disiapkan untuk kepentingan publik semuanya wilayah publik kamu berhak punya hak. Nah, syariat itu kan bisa memisahkan mana wilayah publik, mana wilayah privat, mana wilayah umum, mana wilayah masing-masing orang. Sholat itu harus berpakaian rapi, itu wilayah publik. Kalau ke masjid, kalau di rumah lampu ditutup, itu sah menurut syariat. Sah kalau kamu sendiri. Nggak pakai apa-apa loh sah. Nah penutupnya apa? Katanya harus pakai penutup. Penutupnya ya dinding kamarmu. Nah, itu namanya syariat. Wah ini
Sholat kok telanjang bulat, loh tapi di kamar, ruang privat. Terus nggak ada siapa-siapa, semuanya dikunci. Terus lampunya gelap, mati. Terus kamu sholat sah, sah. Melanggar syariat, enggak. Lo tanya aja itu ahli fikih itu. Abah Rafi aja paham tuh ya, Pak. Paham, Gus. Itu kan di syariat kan begitu ya. Kalau sendiri di dalam kamar nggak pakai baju apa-apa, sholat sah, sah. Caranya apa? Gelap. Sebenarnya pemisahan-pemisahan seperti itu. Manusia bebas kalau sendiri. Ada aturan kalau sudah ada individu yang lain. Ada aturan lagi lebih banyak orangnya. Ada aturan lagi lebih banyak orangnya lagi. Kalau sendiri bebas. Sendiri di ruang publik nggak bebas, itu ruang publik kok untuk orang lain juga. Sendiri di ruang privat, ya hak milikmu sendiri. Jadi seperti itu aturan itu. Ini jelas Mas Alek. Ya, Gus, artinya kan berarti kan ada pagar dan rambu-rambu yang dapat kita pegang, Gus, ya. Kalau urusan dengan publik. Gimana gimana? Nggak jelas ya? Artinya kan semua sudah ada rambu-rambunya, sudah ada pagarnya. Kalau itu sudah menyangkut kepentingan publik atau privat itu yang harus kita bedakan gitu, Gus. Iya, jadi bukan bukan hukum syariatnya ditulisan, tapi langsung. Nah, kita kalau hukum hukum syariat Islamnya, kalau orang nyuri dipotong tangan ya kita sendiri yang melanggar aturan, ya kita sendiri masuk penjara. Ini motong tangannya orang, ya masuk penjara kita. Loh syariatnya ini bener, ya nggak bener juga. Namanya syariat itu berangkat dari ruang privat dan ruang publik sehingga diatur sedemikian rupa namanya aturan aturan tatanan masyarakat. Jadi yang namanya syariat itu tatanan. Lah tatanan itu untuk apa? Terus siapa yang buat? Yang buat ya manusia. Nah kalau Allah membuatnya bagaimana? Alami. Kalian tuh nggak perlu diatur kalau kalian ikut munas terus ada HP-nya saudaramu atau sandalnya saudaramu itu yang bagus-bagus terus kamu pilih kamu ambil, nggak mungkin punya niat seperti itu. Jadi Allah mengatur, tidak memberikan kotor sehingga kamu nggak menjaga sandalnya saudaramu, tapi otomatis itu namanya Allah yang mengatur. Jadi aturan dari Allah itu kamu tuh terjaga gitu loh. Nggak punya sifat kotor. Rasa cukupmu itu melampaui kebutuhanmu. Sehingga kamu cukupkan harapanmu itu bergantung kepada Allah saja.
saja. Jadi rasa cukupmu itu melampaui kebutuhanmu. Sehingga berjalanmu punya keikhlasan, punya harapan itu tahu kemampuan sehingga hanya mampu menjalani saja. Orang itu kalau pengen maju ya bersatu. Satu keluarga aja kalau nggak bersatu juga nggak bisa maju. Kalau urusan dunia bergantung ya satu keluarga aja cekcok ya nggak mungkin. Sama-sama orang beriman tapi sendiri-sendiri nggak bersatu. Satu keluarga aja lu arahnya beda-beda. Itu udah nggak bisa untuk maju. Berat beban semua pada orang tua laki-laki. Satu keluarga kalau pengen maju makmur dunia akhirat menyatukan kekuatan untuk berjuang bersama. Dipimpin, ada yang mimpin kepala keluarga. Itu baru enteng. Kalau kekuatannya nggak disatukan, ya satunya menghabiskan, yang satunya merencanakan. Jadi menyimpang kekuatannya nggak utuh. Akhirnya penghasilan 50 juta kalau satu keluarga ada 10 orang ya semuanya punya kepentingan sendiri-sendiri ya habis nggak. Oh, nggak untuk membangun ke depan, nggak untuk menyatukan kekuatan, tapi untuk mencukupi kebutuhan. Loh, penghasilan 50 juta itu loh kalau untuk 10 orang di dalam rumah itu loh habis. Uang 5 juta aja menghabiskan nggak sampai 1 bulan habis orang satu. Lah bagaimana bisa untuk menambah kekuatan disatukan dong untuk meraih sesuatu yang besar. Lah kalau semuanya nggak sinkron, masing-masing punya kebutuhan sendiri-sendiri, nggak mau mengalah demi satu tujuan yang besar, uang 50 juta dibagi 10 tiap bulan, pengen tuku sepeda motor baru aja nggak mampu. Padahal setiap bulan dapat 5 juta habis. Tapi kalau orang bersatu, ya enteng sih. Tiap bulan beli satu, tiap bulan beli satu keluarga, tiap bulan beli dua itu lo mampu. Lo kalian itu potensinya besar, tapi bersatunya itu yang jarang, nggak tahu. Jadi orang tua sampai mengkek-mengkek, ngising getih. Ya karena orang tua juga nggak mengajak untuk menyatukan kekuatan meraih ke depan. Tapi eh, kebiasaannya itu mencukupi, kebiasaan itu meloloskan ide-ide nafsunya, kesenangannya, ide kepentingan masing-masing itu orang tua itu mencukupi. Jadi tidak untuk menyatukan kekuatan ke depan, untuk meraih sesuatu yang lebih besar. Sehingga apa? Ya, walaupun kamu mencukupi 10 tahun ya hasilnya ya tulang punggungmu bongkok. Setelah itu anak-anakmu bercerai-berai karena terbiasa tidak kolaborasi tapi kompetisi kebutuhan. Kompetisi kebutuhan lah ini dibelikan ini dibelikan ini. Saya belikan loh, kompetisi kebutuhan. Hancur kalian, hancur pada saatnya.
Orang iman, sama-sama iman, terus punya arah, terus punya kemampuan, punya kekuatan, masing-masing itu diberi keyakinan, terus diajak berjuang ke depan. Nah, itu arahnya. Walaupun kalian yakin Tuhan Maha Kuasa, kalau kamu bodoh, ya sampai mati pun ya kamu ya nggak mungkin dicukupi duniamu, tapi makanmu itu nggak mungkin nggak dijamin. Tetap bisa makan aja. Ada aja makanan. Tapi bukan kebutuhan yang lain. Mau kemana-mana jalan kaki. Mau berkunjung ke saudaranya di Tulungagung ya jalan sampai nggak punya bensin kadangkala begitu. Kenapa? Ya bodoh. Orang itu kok yang berpikir panjang ke depan, menyatukan kekuatan, tapi tidak menghilangkan kebutuhan pokoknya. Bukan hemat pangkal kaya. Sesuatu yang tidak dibutuhkan, kenapa kita harus mengeluarkan biaya? Apakah namanya hemat? Ya enggak butuh. Mana kebutuhan, mana kepentingan, mana kesenangan, itu enggak begitu kenal. Setelah itu berjalannya sendiri-sendiri. Nah, orang tua udah kadung bertanggung jawab, akhirnya nggak punya arah. Minta dicarikan, carikan, nggak tahu arahnya bagaimana. Nanti menyatukan kekuatan, punya gambaran ke depan untuk bukan hemat, tapi terarah gitu. Nah, kalau tiap-tiap keluarga itu bisa menyatukan kekuatan, nggak ada kalian itu yang nantinya miskin tuh nggak mungkin. Nah, kalau kalian semua nggak punya arah, walaupun kalian beriman, terus diarahkan sama imamnya, tapi nggak paham, terus gimana? Nggak paham atau nggak tahu atau nggak mencari tahu? Saya juga nggak tahu, juga nggak dikasih tahu. Nggak tahu juga. Oh, Allah itu memberikan petunjuk itu pada kelompok. Ketika jarang berkelompok, ya nggak tahu petunjuk dari Allah. Di orang yang namanya orang berjamaah itu berkelompok itu di situ turun rahmat dari Allah, turun petunjuk dari Allah di hatimu, menambah terangnya jalan hidupmu, menambah pengetahuan untuk kepemimpinanmu ke depannya. Kenapa kalau saya bicara itu kok langsung mengena? Ya saya itu kalau bicara bukan bicara hafalan ilmu, saya tahu kebutuhan. Ilmu itu untuk mencukupi kebutuhan. Nah, kebutuhannya apa? Kebutuhan tentang kepercayaan. Nah, kalau nggak tahu butuhnya ilmu banyak ya nggak berguna. Hafal Tuhan, siapa Tuhan itu, oh, sampai hafal di luar kepala. Kepalanya itu sampai keluar. Hafal sampai kepalanya keluar. Tapi itu kan ilmu, petunjuk. Ilmu itu petunjuk. Lah, perjalanannya itu
Lah saya itu menunjukkan ilmunya hafal, menunjukkan jalannya. Ilmu itu petunjuk, petunjuk itu diam. Kalau dihafal kan hanya menghafalkan petunjuk. Lah jalannya petunjuk itu satu, satu, satu menunjukkan jalan. Petunjuk itu menunjukkan jalan ke depan. Bicara petunjuk aja. Ilmu itu sifatnya mati kalau tidak menghidupkan orang, kalau nggak menerangi orang. Lah menerangi itu menerangi otaknya atau menerangi langkahnya dulu. Ini bicara tentang ilmu penjelasan tentang siapa yang dipercaya, menerangi langkahnya atau menerangi otaknya. Atau menerangi hatinya. Jadi tahulah yang diterangi itu yang mana. Saya menerangi otaknya, setelah itu menerangi perasaannya sehingga menerangi hatinya. Kalau sudah menerangi hatinya, hatinya tergerak ke depan menerangi langkahnya. Itu gunanya ilmu dipegang oleh orang yang menjalani. Ilmu itu keterangan. Yang diterangi apa? Otaknya. Biar hafal, semua hafal, tetap diam, langkahnya ke depan. Enggak. Semua pada bicara, ngalor ngidul hafal. Ilmu itu untuk menerangi langkah, tapi awal menerangi langkah, menerangi hati, pikiran, perasaannya. Sehingga tergerak. Jadi ilmu itu bisa menerangi perjalanan hidup. Hatinya hidup tergerak. Ilmunya apa? Tentang keimanan. Piye ya ilmune nggo madangi apa enake? Nggo madangi lakune, nggo madangi uteke. Uteke ben enek kaya 10 watt apa kaya 50 watt ngono lho. Padang uteke. Nek uteke padang terus iso mikir ngono to. Terus atine padang madangi ati. Oh, nek madangi ati carane piye nyedak karo pangeran atimu padang. Nek nalarmu jelas ki pikiranmu padang. Lah nek yakin mergo nyedake pangeran perasaanmu padang. Lah nek atimu padang perasaanmu jek was-was berarti kurang gede. Atimu kurang gede nek mercayani. Lah nek padang kabeh pikirane genah uteke iso nalar digenahne masuk akal. Terus hatine guna mergo nyedak sing dipercaya iki cedak. Akhire hatine padang. Terus bae nyang ngarep langkahe berarti piye iso ngambil sikap. Tukul kerenteke, gregete ge madangi lakune yang ngarep. Bersama Tuhan kita berdiri tegak, setelah itu jalani hidup. Setelah itu terarah ada petunjuk-petunjuk agar tetap bersama berkelompok. Ada petunjuk-petunjuk untuk bisa nanti yang mengikuti di belakangnya namanya anak turun kalian nanti tetap selamat. Ada petunjuk-petunjuk untuk menyatukan kekuatan sehingga kalau kita bersama-sama itu kuat, anak turun kita itu mampu bernaung. Memayu hayuning bawono. Berangkat dari memayu hayuning diri. Lho iki gamblang apa gak iki? Lur, piye lur iki ceritane? Jelas, Gus. Jelas, Jelas nggih? jelas Gus, cuman Ya, belum jelas. belum langkah. Piye Mbah Sampurna?
Aja guyu ae tepeh modele Jowi Grang guyu ae. Meneng ae kaya angen-angen apa ngono. Kameranya keren, Gus. Pripun Pak Demolit, Pak Edi ya Demolit. Iki petani iki ketara. Dia mulit. Pripun sing gurung genahi opone? Apa Pun lakune? Gus. Nggih. Pun. Pun alhamdulillah. Nek lakune nyang urung genah ditangkletne, nek atine urung gamblang ditangkletne, nek perasaane kok jene was-was ditangkletne, nek pikirane kok gumasuk, gung iso nalar ditekokne. Sehingga engko lakune nyang ngarep plek mapan supaya iso selamat donya akhirat bangun keselamatan kangge anak turune ngoten. Piye Lur, siapa lagi yang pengen bertanya daripada malu bertanya sesat di jalan? Malu bertanya nggak berjalan-jalan, akhirnya diam aja hatinya tetap ingat yang dipercaya aja berjalannya nggak mikir. Itu namanya belum tergerak ke depan. Ingat itu awal dari perjalanan berdirimu. Ingat itu awal dari berjalannya jiwamu untuk sadar. Setelah tergerak untuk sadar, ingat yang menciptakan kamu dekat, yakin longgar. Setelah itu jiwamu tergerak untuk hidup. Setelah itu ke depannya kamu menentukan langkah yang kamu percaya. Setelah itu membangun. Jadi perjalananmu itu bisa berpikir mana yang terbaik. Nanti kamu bergantung pada Allah. Mana yang terbaik lakukan, ini takdir dari penciptaku. Dan aku berlindung untuk pemeliharaan dari penciptaku. Jadi mohon perlindungan pada penciptamu, mohon perlindungan pada pemeliharamu. Untuk menambah keimanan yang kamu percaya, kamu tetapkan. Dinyar-nyari niati. Kamu nenek was-was, hatimu waktunya untuk kembali. Yakin, yang saya percaya itu maha kuasa. Ikhlas, plek. Nah, setelah itu terangi ke depan. Jadi kegelapan itu menimbulkan was-was. Tapi terangnya hatimu karena jelas yang kamu percaya, was-was itu akan menyingkir. Setelah itu jalanmu ke depan akan diterangi oleh Tuhanmu. Lewat apa? Petunjuk. Petunjuk yang jelas. Jangan mengundi nasib, diam nggak apa-apa daripada kamu berjudi. Biaya perjalanan dan biaya kesalahan itu mengundi nasib itu lebih banyak biaya mengundi nasib berjudi. Biaya perjalanan itu murah. Perjalanan untuk mencari pengetahuan. Jadi melakukan segala sesuatu itu harus gamblang. Cari ilmunya. Biaya untuk mencari ilmu itu loh murah. Tapi biaya karena kurang jelas terus kamu masuk jatuh. Nah, itu biayanya berat, banyak. Biaya bensin sama biaya luka-luka. Loh, persiapan luka-luka karena saya nggak jelas jalan aja ini. Saya pasti ini bendol kabeh ndase. Sebab nggak jelas. Lu biaya ke ngobatne loromu mergo jatuh itu loh lebih banyak biayanya daripada biaya mencari tahu, mencari ilmunya.
Ngono ya, Lur. Siap, Gus. Siap, Siap, siap. siap, Gus. Siap. Matur suwun. Siap, Bang, siap. Alhamdulillah. Wah, mana Pak Jaya ini, Pak Inung? Dia barusan tuh ngambil rongsokan. Kemalaman dia berangkat sih barusan ke situ. Oh, Ke, tadi ke dalam perumahan. tadi udah ikut juga. Iya, barusan dia ngedengerin dia keluar. Takut nggak ini apa katanya. Kadang-kadang sampai jam 2 jam 3 dia. Sama Pak Inung diskusi. Iya, kadang-kadang dia tiap hari di sini sebelum ngambil barang, dia di sini ngopi, ngobrol-ngobrol kan. Wah, ilmunya diasah terus terlalu tajam, Bah. Wah, wah, wah. Iya. Kalau nggak Ilmunya. ngaji aja, mas saya diomelin. Kalau nggak ngaji jom aja. Ente ada pengaruh dari mana? Ente nggak ngaji jom jay, digituin. Oh enggak. Dia ngaji lagi. Ya, sip, sip, sip. Oke, Kang, makasih. Ya, Bah. Mungkin ada yang Wah, tanya lagi. Sudah hampir jam 12 sih. nanya Gus. Nggih, Pak Sapan. Ini begini. Ini fasenya kan sudah terang dan sudah tahu arah tujuan hidup. Tapi untuk kedepannya ini minta dijelaskan bagaimana untuk membangun dan bagaimana untuk urusan Tuhan. Kebanyakan kan sekarang ini walaupun di jamaah kan hanya urusan dunia dan urusan pribadi. Ini yang sebenarnya untuk ke depan itu urusan yang mana yang benar itu Gus. Lanjut. Nah, urusan yang kalau di jamaah kita masa nggak jelas. Yang belum jelas yang mana urusan di jamaah kita. Bukan di jamaah orang, bicarakan yang di jamaah orang. Jadi jamaah kita ini yang kurang jelas kan kita ini belum berjuang lah ya istilahnya belum melangkah karena belum Ya um, sudah. Kalian ya, sudah melangkah. Langkah pertamamu itu agar terang, hatimu jelas, itu kamu mencari pengetahuan lewat Zoom, itu namanya melangkah. ya. Pun melangkah lo yo. Aja rumangsa karo Gusti Allah gak dilakokne gur aku gak iso apa-apa. Ya biar kamu sadar kamu itu makhluk. Oh ya. Engko nek iso apa-apa malah aku engko. Iya. Langkah pertamane jenengan pengen iso zoom piye, terus akhirnya ben panggah tambah padang atine genah jelas apa sing dipercaya ben mantep atine yakin. Lah itu kamu mencari pengetahuan, cari ilmu, ikut zoom. Lah itu kan kalian Pak Sapan kan udah bergerak, masa masih diam aja? Ya udah takdirnya saya nggak punya HP, diam aja. Masa gitu? Udah melangkah gitu kok. Iya. Tapi kan masih urusan duit dan urusan dunia itu Bu, Pak. Jadi urusan untuk ke Tuhan yang Duh, ada nih urusan yang dunia itu untuk menambah percaya, masa nggak boleh ngurusin iya. urusan dunia. Aku kok golek duit, tapi tak tambah percaya oleh pegak ya oleh pegak tuh nek ngurusi duit, gue tambah percaya karo pangeran. Nggih. Mosok gak oleh. Kok urusan dunia tok. Lah nek gak tambah percaya kuwi gak oleh. Iya. Gue nambah percayane apa mboten? Kok ngurusin Nggih, dunia. nggih nambah percaya nih, cuman kan belum bisa membangun gitu loh, Pak. Lah Gusti Allah kuwi ngekei kemampuan masing-masing orang itu ya sak pase.
Oh ya Lah ya. nek kabeh sing jenenge adil kabeh padha ya jenenge gak adil. Dadine nek adil niku nek anake SD karo anak kuliah sangune beda niku jenenge adil. Anak umur setahun karo anak umur 15 tahun kelambine kudu beda gedine kuwi ya adil. Ora ditukokne iki sing gedhi. Lah sing gedhe sakmene gedine kok sing cilik mbok tukokne go wedi mergone adil. Mosok ngoten. Oh iya iya. Iya iya. Lah yang namanya adil itu sesuai dengan yang paling kecil atau sesuai dengan yang besar? Sesuai dengan orangnya sendiri-sendiri. Sesuai dengan kuasanya masing-masing sing dikekne Gusti Allah. Adil apa boten ngoten? Nggih adil nggih. Terus nggih. Jadi jangan berkecil hati, merasa tidak bergerak loh. Kamu mempertahankan keimananmu itu loh udah luar biasa. Supaya tetap nyambung itu perjuanganmu. Allah memberikan kesulitanmu di situ sehingga kamu perlu memperjuangkan keimananmu. Loh itu udah luar biasa. Berjuang demi keimanan. Oh iya iya iya. Ngoten? Nggih maksud. Nggih Gus. Sip. Baru paham. Ya 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 ya. Tur nuwun Gus. Nggih. Piye? Ngoten mawon cukup. Kabeh dulur-dulur. Durung jam 1 Gus. Oh ya Allah. Kono malam minggu liburan Mas Rudi barang. Nggih, Pak, anu Gus. Kerja terus Gus. Iki gamblang ya iki Mang ya. Sing dipadangi pikirane, perasaane atine, terus nggo melangkah nyang ngarep. Jadi petunjuke nggo nglakoni. Ora diomong tapi gak genah lakune nggo tambah percaya nyang ngarep yakin. Memperjelas apa sing dipercaya, terus njur yakin. Ora ragu-ragu, ora was-was anggone mercayani nasibe dipercayane karo sing gawe uripe. Ngoten Mas Marto. Cocok. Cocok. Cocok iki mulai nganyuk wegak iki. Mulai digonjoro wegak. Dereng wasul Gus kon Surabaya terus ya. Oh, mulai blas. Dereng. Sampai hilang. Cocok, pokoknya runtut Gus. Glinding terus pokoknya. Ya, pokoknya nih jagongan genah madangi lakune, madangi pikiran itu kudu genah. Omong ilmu kuwi asli ge madangi, ilmu ki anjene ge madangi untuk menerangi. Larang kok. Ilmu ge pinter-pinteran gak ngono. Ilmu ge bener-beneran gak ngono. Ge madangi. Untuk menerangi. Sip Gus, runtut jadi glinding terus apa yang ditunjukkan si Gus itu jadi nah terus ke depan begitu Gus. Sip, cocok. Pokoknya nek wong ngomong ae ora genah sing dipadangi diomongi. Hei sentermu kok mbok arakne nyalangit gak jelas lo dalane. Iya. Iya. Makanya kalau orang dulu itu kalau nyalakan senter diarahkan ke langit kan gak ilok. Gak ilok. Ya diarahkan nyanggon macan, nggon asu, nggon nyang dalan ning ngisor ge madangi.
Oh gak ge nyang dhuwur madangi apa langit gak iso ge madangi utek. Oh ge madangi utek sediluk tok pikirane padang. Ojo terus uteke ding sentor. Terus nggo atine, terus nggo madangi lakune nyang ngarep, terus ge ngobahne krenteke wong ben ketok krenteke nyanggone pangeran mlakune nyang ngarep ben gamblang. Jadi nek madangi lakune wong ya kuwi ngowahi teken wong kang wuta. Ngoten nggih. Nggih, Gus. Oke. Yap. Siap Oke. Gus, kula trami. Siap. Saking kawula akhiri semanten. Bile wonten ingkang kirang gamblang sanes wekdal disambung malih saking kawula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang, alhamdulillah menambah keimanan selalu. Alhamdulillah. Belum malam hari ini. Dan saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, saudaraku. Dan demikian berakhirnya acara pada malam hari ini. Saya berundur diri sebagai host pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, saudaraku semuanya. Selamat beristirahat. Sahur. Sahur, mangga dicicipi sayurnya.